Sahabat sekalian, PKD ini akan sia-sia atau hanya dijadikan laporan oleh ketua komisariat untuk laporan pertanggungjawaban saja, hanya formalitas saja ketika Anda tidak masuk pada dimensi minimal yang kedua, yang nantinya mengisi pos-pos struktur strategis di komisariat, menjadi orang yang akan memproduksi kegiatan-kegiatan yang berkualitas, tidak hanya PKD, mungkin adalah sekolah marsis, sekolah filsafat, semua ruang intelektual di PMII, termasuk siapa yang tinggal di base camp menyebarkan surat dan seterusnya. Ini didorong oleh kader-kader pelopor, kader-kader yang punya ketangguhan, kader-kader yang punya solidaritas, kader-kader yang punya mentalitas dalam berproses, kader-kader yang punya integritas, kejujuran atau akhlak dalam ber-PMII. Ini kader pelopor, sahabat. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kader ini sangat kuat, kader ini masih dalam kategori lemah sebenarnya. Karena ada kader satu level di atas ini, yaitu kader inti ideologis. Kader inti ideologis ini pengertiannya adalah kader yang punya kesahihan pengetahuan. Kader yang memiliki konstruksi nalar yang kritis. Kader yang bisa menjadi mata rantai pengetahuan. Sahabat-sahabat ingat, PMII hanya bendera. PMII hanya simbol dan nama dan kepanjangannya. PMII memiliki jas, PMII memiliki stempel yang itu hanya benda mati. PMII hanya sebuah nama. Tapi PMII akan menjadi ruh gerakan ketika ada kader inti ideologis. Dan tidak semua kepala di sini nantinya mampu menjadi mata rantai pengetahuan terhadap generasi sesudahnya. Anda harus ingat, Anda pernah di pesantren kan? Dari 1000 santri dalam satu pondok pesantren, hanya 1-2 santri yang mampu mewarisi pengetahuan kiainya. Dan dia kemudian menjadi mata rantai pengetahuan dalam banyak disiplin ilmu dalam pesantren itu, termasuk di PMII. Siapa yang fasih bicara aswaja? Siapa yang fasih bicara NDP? Siapa yang fasih bicara marxisme, feminisme, teori sosial, analisa sosial, dan seterusnya. Dan ini kader seperti ini, kader yang mampu menjaga pengetahuan dan marwah PMII, kader yang bisa berdebat dengan anak-anak kiri tentang marxisme, kader yang bisa berdebat dengan faksi kanan tentang Islam dan negara, kader yang bisa menjadi mata rantai pengetahuan dan melakukan ideologisasi terhadap kader. Ya, ideologisasi itu bukan hanya kader yang fanatis saja terhadap PMII. Karena kader yang dalam ini, sahabat-sahabat, ini kader yang fanatik saja. Fanatis. Kalau ini kader yang loyalis. Anda loyal, Anda berdarah-darah toh mengadakan kegiatan. Tapi di kader ini adalah kader yang ideologis. Kader yang punya keyakinan bisa mendefinisikan diri dengan rasionalitas, dengan pengetahuannya. Kenapa saya harus ber-PMII? Dengan minimal satu argumentasi, kenapa saya ber-PMII dengan dalil aswaja yang saya belum presentasikan itu. Itu hanya satu dalil saja. Kenapa kita ber-PMII? Dan dalil itu adalah dalil yang paling utama. Seluruh narasi pengetahuan PMII yang mengikat secara ideologis adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya sudah menuliskan bukunya Teologi Islam dan Akar Pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar dikira saya Islam itu. Buku saya karena kiri semua. Waktu itu saya dikira bukan kader PMII karena ngadakannya sekolah filsafat, sekolah marxis. Akhirnya saya buat buku biar saya memang kader PMII. Buat buku 400 halaman Sejarah Teologi Islam dan Akar Pemikiran Aswaja. Sahabat-sahabat sudah akses ya? Silakan dibaca buku yang tidak bermutu itu. Mudah-mudahan bisa menjadi gizi intelektual. Silakan dibaca, diserap, didiskusikan. Nah, kalau nggak tahu tanya Mas Iza itu nanti, ketua pertama. Nah ini kader inti ideologis. Yang pertama, floating mass, Anda bukan bagian dari itu. Yang kedua, pelopor, Anda sedang menjadi bagian dan besok akan menggerakkan struktur. Dan itu hanya loyalis saja. Tapi Anda harus menjadi mata rantai pengetahuan orang yang bisa menjaga
pengetahuan PMI, bisa presentasi dengan baik, bisa menjelaskan pengetahuan-pengetahuan PMI dengan sahih dan kredibel sumber pengetahuannya, dengan sumber pengetahuan yang jelas, baik itu dari kitab putih atau kitab kuning atau sumber pengetahuan apapun. Siap ya sahabat-sahabat ya? Siap. Oke. Saya masih tambahkan lagi, prawacana sebenarnya banyak. Saya tambahkan satu lagi tentang, saya ingin mendudukkan dulu kader itu. Karena kader kadang tidak bisa menyelesaikan diri sendiri. Anda harus menyelesaikan diri sendiri sebelum menyelesaikan orang lain. Menyelesaikan, Anda jangan sampai memberi nasihat kepada kadermu nanti yang Anda tidak melakukan. Orang nupase, nggak ada racunnya, nggak ada bisanya, orang pasah ngono. Kamu banyak baca buku dan kalian tidak baca. Kamu harus tangguh dalam berproses, kalian lemah. Kalian ajarkan yang sudah kalian lakukan itu. Ini sahabat-sahabat, saya tambahkan prawacana terakhir untuk mendudukkan kader-kader UNU ini. Dan apakah besok Anda akan kelihatan batang hidungnya dalam kegiatan-kegiatan PMI atau akan hilang menjadi pengkhianat di PMI itu? Saya mengkategorikan kader yang tidak aktif, dia tidak menghormati PMI tanpa alasan. Pokoknya tidak ada alasan apapun untuk tidak aktif di PMI. Harus aktif di PMI. Siapa yang tidak aktif, tidak kelihatan, tidak berdarah-darah, sedikit apapun investasi Anda adalah pengkhianat di PMI. Saya datang ke sini sudah bagian dari bukti. Saya ingin membuktikan bahwa kita perlu memberikan di PMI. Karena PMI pada dasarnya tidak akan memberikan apapun kalau kita tidak memberi di PMI. Karena PMI hanya nama saja. Kalau kader baru kan Anda ditipu kan sama seniornya, ingin jadi cerdas gitu kan, sama pengurus-pengurus kan. Tidak. PMI tidak memberikan apapun kalau kalian tidak berada di rumah PMI. Begitu. Nah sahabat-sahabat sekalian, prawacana terakhir ada 6 hal yang akan menentukan eksistensi organisasi di UNU ini, bahkan secara nasional sebenarnya. Apa 6 itu? Presentasi saya mudah-mudahan Anda ingat dengan baik, tanpa harus dicatat. Catat yang penting, catat boleh silakan, untuk membantu ingatan karena ingatan kita terbatas. Yang pertama adalah, saya mulai dari atas yang paling penting, ideologi. Ini faktor pertama sahabat ya. Faktor pertama yang paling penting dalam berorganisasi adalah ideologi. Yang kedua adalah paradigma. Yang ketiga adalah strata. Strategi taktik gerakan PMI. Kemudian yang keempat adalah sistem kaderisasi. Yang kelima, ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang kelima adalah konstitusi. Konstitusi. Yang keenam adalah diaspora kepemimpinan. Diaspora kader boleh, atau kepemimpinan. Saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama adalah ideologi. Kader PMI akan rusak, tidak punya kader kalau kadernya tidak terikat. Ideologi itu sistem yang normatif, yang mengikat kader untuk berpikir dan bertindak yang sama. Sebenarnya saya hampir tidak percaya kalau PMI itu terikat secara ideologis. Karena faktanya perebutan Komsat, perebutan cabang, perebutan PKJ dan PB, yang terjadi adalah faksi dan konflik kepentingan, gitu kan? Fragmentasi gerakan PMI seringkali karena perebutan ruang-ruang politik. Contoh di tengah-tengah kita ada ketum cabang yang baru itu, kadang merasa sok menjadi kader gitu kan, karena dia memiliki kemenangan politik, tapi tidak punya tanggung jawab dalam mengkader, sibuk dengan mencari sumber proyek dan mencari jaringan sendiri tanpa memikirkan untuk merawat PMI dengan sebenarnya. Banyak sekali sahabat kader yang seperti itu, ketua-ketua cabang yang berafiliasi dengan politik gitu kan, atau cabang yang tidak pernah bersikap kritis terhadap kekuasaan karena dia bagian dari kekuasaan itu gitu. Terkooptasi oleh kekuasaan.
Ya karena persoalannya adalah kadernya tidak terikat secara apa sahabat? Secara ideologis, keyakinan tadi. Dan sumber dari segala sumber ideologi PMI adalah keislaman, ahlus sunnah wal jamaah. Yang kedua adalah paradigma, cara pandang. Materinya sudah disampaikan kan? Paradigma kritis. Ya. Ada 3 elemen paradigmatik dalam PKT. Yang pertama adalah order paradigm, yang kedua plural paradigm, yang ketiga konflik paradigm. Salah satu telaah teorinya sangat banyak itu. Kalau teorinya Thomas Kuhn itu ada instrumental knowledge, hermeneutic knowledge, dan critical knowledge. Yang pada intinya adalah kader PMI perlu memiliki perspektif kritis terhadap realitas sosial, kritis terhadap dirinya sendiri, dan kritis terhadap realitas sosial. Nah ini paradigma. Anda harus memiliki kritisisme terhadap organisasi dan terhadap realitas sosial. Yang ketiga adalah stratak, sahabat. Saya kontekan dengan UNU saja ya, dalam skup yang kecil, bukan skup nasional. UNU Jogja ya, saya melihat basis kadernya adalah non-Islamic Studies. Pertama itu. Kemudian rivalitas organisasinya masih belum terlalu banyak. Yang ada apa? HMI? Apalagi? Rival organisasinya? Tidak ada, masih PMI ya. Masih merayap mereka. Nah, Anda harus memiliki kesadaran rivalitas. Berarti kalau memang tidak ada di UNU ya di skup Jogja. Fakta kedua itu. Yang pertama, Anda apa sahabat? Di stratak itu Anda berada di basis non-Islamic Studies. Yang kedua, Anda memiliki rivalitas politik ataupun ideologis. Kalau kami itu ideologis, sahabat. Kalau di luar kami hanya rival politik. Karena kami berseberangan dan berkontradiksi dengan faham Ahlussunnah wal Jamaah. Gitu ya. Fakta selanjutnya bahwa PMI berjejaring secara nasional. Gitu ya. UNU tidak hanya di UNU. Anda memiliki interaksi yang luas, skala Jogja, skala provinsi, skala Jawa, dan tingkat nasional. Tergantung Anda akan aktif sampai pada level mana. Kalau di Komsat ya di Komsat aja. Tapi kalau Anda memiliki keinginan dan semangat untuk naik, maka Anda punya kesempatan berinteraksi nasional. Sampai ke PB silahkan itu. Kemudian fakta terakhir ya tentang stratak itu, bahwa PMI basisnya selalu dari kampus. PMI sumber kadernya adalah dari kampus, bukan dari organisasi petani dan seterusnya. Dari fakta-fakta tadi, sahabat-sahabat, di mana letak substansi dari strategi taktik gerakan PMI? Beberapa hal saja saya sampaikan. Bahwa kader-kader UNU memiliki peluang untuk masuk birokrasi-birokrasi kekuasaan negara non-pemerintahan agama, dalam arti Kemenak dan seterusnya. Anda memiliki peluang untuk berdiaspora dalam ruang-ruang strategis, ruang-ruang sosial yang strategis, baik di struktur negara ataupun di kultur di luar struktur negara. Sayangnya sahabat-sahabat, PMI masih lemah secara nasional di kampus-kampus mainstream umum nasional. Kalau di Jawa Timur coba lihat di Brawijaya, di UNED, di Airlangga, di Jogja itu di mana? Di UGM, di UNY, di Atmajaya, di UI, di UNESA, di UAD misalnya, yang non-Islamic Studies masih dikuasai rival ideologis kita. Bagi kader ideologis, dia harus memiliki kesadaran bahwa kita kalah di wilayah itu. Dan kita harus merasa memiliki rival, memiliki lawan. Kenapa mereka besar di ruang-ruang itu? Dan Anda berada di UNU non-Islamic Studies, di UGM masih sangat lemah. Saya waktu pasca kan di UGM, sahabat. Kedokteran itu kami yang menguasai, bukan PMI. Di fakultas
Farmasi juga bukan PMII. Di Fakultas Teknik kami. Di Fakultas Ekonomi, kemudian Teknik Nuklir juga bukan kader PMII. Dan Anda di UNU ini memiliki strata yang sama dengan kader-kader PMII di kampus umum, disiplin ilmunya. Jadi Anda tidak perlu minder di kampus UNU, karena Anda punya posisi intelektual yang sama dengan mereka, walaupun mereka diberi Wijaya dan Airlangga. Anda patut berbangga itu. Saya kalau punya anak, nggak usahlah ditarbiyah itu, nggak usah di syariah, selesaikan di pondok dan pesantren ideologinya, biar sekolah di kenotariatan misalnya, biar tidak ada kasus-kasus tanah dan seterusnya. Ini pada dimensi strata, sahabat. Dalam jangka panjang, kita akan membangun strategi perebutan wilayah. Dan Anda memiliki posisi itu. Kalau sahabat-sahabat tidak memiliki dedikasi dalam ber-PMII, membentuk kualitas dan jati dirinya, tidak mungkin Anda bagian dari strata PMII. Maksudnya begitu. Tidak mungkin menjadi pelaku strategi taktik gerakan PMII. Saya sampaikan itu saja, belum sampai kepada wilayah gerakan sosial. Gerakan sosial butuh banyak amunisi lagi, ada sekolah, ansos, dan sebagainya. Oke, kemudian di sistem kaderisasi, sahabat. Bisa ditangkap ya presentasinya ya? Nah, ada yang ngantuk lagi? Ada gitar nggak? Ada gitar. Bawa sini, nanti kita nyanyi aja kalau ngantuk. Tidak usah materi kan? Saya punya satu album lagu-lagu gerakan PMII itu. Kita nyanyi lagu-lagu PMII nggak apa-apa. Anda rileks tapi dengarkan, bekerja hatinya, pikirannya, dan telinganya. Ada yang ngantuk lagi nggak? Ada yang ngantuk lagi nggak? Oh. Ini masih saya toleransi itu. Kalau ngantuk, presentasinya sambil berdiri 2 jam itu. Mas saya itu. Kalau yang lain nggak kan? Sama saya suruh berdiri itu. Kalau rapat ngantuk menjelang PKD itu berdiri rapatnya kalau perlu. Harus dilatih. Karena kader yang kalau tidak punya mental tidak bisa diisi. Pisau dan pedang yang tajam tidak mungkin akan jadi kalau tidak dibakar dan ditempa. Gitu ya. Sama dengan kader. Kalau tidak punya mental tidak akan jadi. Mental itu bukan berkelahi, sahabat, bukan. Mental itu daya tahan dalam hal apapun. Daya tahan berpikir, daya tahan menghadapi masalah, daya tahan dalam membaca, daya tahan dalam melek dan mendengarkan presentasi, daya tahan dalam membicarakan sesuatu yang penting, daya tahan dalam berproses setinggi mungkin di PMI, itu daya tahan itu. Tidak semua orang punya mentalitas daya tahan, karena terlalu banyak masalah yang membelenggu Anda. Orang yang punya mentalitas, punya konsistensi, pasti dia orang yang punya prinsip dan punya daya tahan. Punya daya tahan itu. Kalau perlu membaca sampai matanya merah gitu. Anda melek sampai jalannya kayak melayang gitu kan. Anda ngurusi kegiatan sampai sakit dan berdarah-darah gitu. Setinggi itu kepayahan dan kesusahan dan kepedihanmu, setinggi itu hikmah dan manfaat yang akan didapatkan. Kalau Anda tidak pernah berdarah-darah, tidak mendapatkan barokahnya PMI. Buktikan itu. Kalau yang apalagi yang floating mass, dia tidak berdarah sedikit pun itu. Anda belum ada apa-apanya ini. Masih jadi kader PKD belum berdarah-darah lah. Malah mungkin masih jadi penyakit, mungkin saja kan. Anda tidak punya keyakinan, ya penyakit itu. Ini di strata, di sistem kaderisasi. Secara formal, Mapapa PKD, PKL dan PKN, SIG, SKK dan SKKN, pelatihan ansos, sekolah ideologi, sekolah filsafat, pendidikan kritis, paralegal, dan seluruh ruang pengetahuan harus ada dan masif di UNU. Ini kan PKD ya. Kalau level komisariat kan Mapapa PKD, nanti PKL di cabang, dan lakukan di masing-masing rayon seluruh kegiatan yang berdimensi intelektual. Dan di UNU masih lemah. Waktu ketuanya siapa? Mas Iza kemarin, Bung Kris diskusi, saya siap datang. Setelah itu saya baru ngisi ini, sekolah pendidikan kritis di Fakultas Tarbiyah, sahabat. Atas penghormatan saya hadir di diskusi kultural UNU.
Yang hadir hanya 9 orang. Saya mengisi dengan penuh keseriusan, saya sudah siapkan materi. Saya tidak ada bedanya ngisi seminar dan diskusi dengan 3 orang sekalipun. Saya sangat apresiatif jika ruang-ruang kultural seperti itu ataupun formal masif diikuti oleh kader-kader UNU. Dan di UNU masih lemah ruang-ruang intelektualnya. Betul? Masih lemah. Dan kalau ini aktif semua, tidak ada ruang intelektual yang sepi. Tidak ada itu. Tidak ada ruang intelektual yang tidak dihadiri oleh kader. Kehadiran Anda di ruang intelektual bagian ya dari memberi kepada PMI. Anda jangan pernah berhenti untuk jalan. Selama hujan tidak batu, silakan terjang saja. Kalau batu pecanda, saya metu gede ya gue. Jadi kader itu jangan dimanjakan. Manja itu manis-manis jancuk itu namanya. Itu manja itu. Nggak boleh ada kader manja, kader yang dibiarkan. Anda tahu benih kan? Benih akan tumbuh di atas tanah yang subur. Setiap benih akan tumbuh di atas tanah yang subur dan dirawat oleh petani terbaik.